Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Megaliana sebagai mahasiswa KKN PMC UNES 2020. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai panduan pengisian data Inaris. Mari simak informasi selengkapnya. Mungkin sebagian dari kalian masih banyak yang belum mengetahui apa itu Inaris. Di sini saya akan menjelaskan, Inaris adalah portal hasil kajian risiko bencana yang menampilkan informasi ancaman bencana, kerentanan berupa populasi, kerugian fisik, ekonomi, dan lingkungan, serta kapasitas dan risiko bencana. Inaris juga dapat menampilkan pantauan indeks risiko bencana. Nah, mungkin dari kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih perlu Inaris? Dan seberapa pentingnya Inaris itu? Inaris sendiri bertujuan untuk mengetahui apa risiko bencana di wilayah kita, dan yang kedua, untuk mengetahui langkah yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Berikutnya, Inaris dikembangkan oleh BNPB melalui kolaborasi bersama kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Indonesia. Data yang tersaji merupakan data resmi yang dipublikasikan oleh kementerian dan lembaga melalui mekanisme server-to-server. Portal ini juga bersifat dinamis sehingga instansi lain dapat berkolaborasi. Lalu, apa sih manfaat Inaris bagi masyarakat? Yang pertama, tentu saja sebagai sarana edukasi masyarakat untuk memahami tingkat risiko bencana di tempat mereka berada. Yang kedua, sebagai sarana edukasi mitigasi bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Dan yang terakhir, sebagai sarana berbagi data spasial melalui key service sehingga masyarakat dapat melakukan berbagai analisis lanjutan. Berikut ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Inaris pada layar ponsel. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Inaris Personal. Ya, Inaris Personal adalah aplikasi Android dan iOS yang menampilkan tingkat bahaya bencana sekaligus saran mitigasinya baik pada fase sebelum, saat, maupun pasca bencana. Inaris Personal penting dimiliki masyarakat agar mampu mempersiapkan diri dan keluarga dalam menghadapi ancaman bencana. Kemudian kita akan memasuki pembahasan mengenai panduan penggunaan Inaris untuk mengetahui risiko COVID-19. Yang pertama, tentu saja kita download aplikasinya di Play Store atau iOS. Yang kedua, halaman muka akan langsung merujuk pada lokasi tempat kita berada atau gunakan kolom pencarian untuk menemukan lokasi tempat tinggal. Yang ketiga, pilih layar bahaya COVID-19 untuk melihat zona bahaya. Lalu yang keempat, pilih info bahaya untuk mengetahui tingkat risikonya.
Yang kelima, pilih kelas bahaya COVID-19. Lalu yang keenam, pahami dan ikuti saran mitigasinya. Nah, berikut ini cara penilaian mandiri risiko di desa atau kelurahan. Pertama, kita pilih icon Destana untuk penilaian mandiri. Kedua, pilih mulai penilaian. Ketiga, lengkapi form biodata relawan COVID-19, sosialisasi dan edukasi, serta pencegahan penyebaran COVID-19 dan penanganan COVID-19. Kemudian, pilih Save untuk mengakhiri. Nah, setelah itu, muncul status Anda, kemudian pahami dan ikuti saran mitigasinya. Lanjut, klik RS rujukan terdekat untuk mengetahui list rumah sakit. Kemudian, klik icon Lihat Peta untuk mengetahui posisi Anda dan rumah sakit terdekat. Kemudian, yang kedelapan, hasil penilaian risiko dapat dilihat di halaman awal dengan pilih menu COVID-19, kemudian penilaian risiko keluarga. Dan yang kesembilan, pilih ID assessment yang ada. Lanjut, akan muncul lokasi tempat kita berada dan sebaran rumah sakit rujukan di sekitarnya. Di tampilan akan berupa titik-titik persebarannya. Kemudian yang terakhir, untuk melihat semua yang telah melakukan pelayanan mandiri dalam peta, pilih menu COVID-19, kemudian peta responden. Nah, di sini kita akan tahu peta persebaran desa yang telah melakukan penilaian mandiri. Nah, itulah informasi mengenai panduan pengisian data Inaris yang dapat saya berikan. Dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.